pendengar bahwa kami bersama Dr. Haji Andi Singkero MAP, beliau Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pak Andi, kita ingin ketahui bagaimana sebenarnya fokus daripada implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PPU, begitu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Singkero MAP, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Perhatikan bahwa implementasi dari P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, alhamdulillah kita sudah menetapkan 30 sekolah, 15 SMP, 15 SD yang menjadi piloting SLP, Sekolah Laboratorium Pancasila. Nah, kemudian untuk yang 15 SMP dan 15 SD ini sudah sekarang ini sementara berjalan. Mereka setiap minggu Jum yang dipandu oleh YPIP, Yayasan Pengembangan Ideologi Pancasila. Nah, mereka ini berdasarkan dari MOU Pak Bupati dengan YPIP diimplementasikan melalui SK Kepala Dinas. Nah, di implementasi di sekolah ini sudah berjalan dari beberapa tahap sampai sekarang ini. Implementasi itu mereka selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pertama terkait dengan kokurikuler, pendalaman dalam bentuk pameran-pameran, kemudian yang kedua implementasi membuat kolam, menanam, berkebun, kemudian melakukan penguatan dari sisi bagaimana kita ini supaya nanti betul-betul pendalaman apa yang telah diajarkan melalui intrakurikulernya ini menjadi suatu kekuatan bagi mereka untuk nantinya terjun ke masyarakat. Karena anak kita ini mereka nantinya kan menjadi masyarakat juga. Iya, menjadi pemimpin begitu ya Bapak ya ke depannya. Menjadi pemimpin. Ya, sehingga nanti implementasi itu betul-betul P5-nya ini mendalam. Implementasi bagaimana supaya betul-betul ideologi mendalam ke dia dan terimplementasikan dalam bentuk karakterisasi. Nah, inilah yang memang didorong oleh YPIP, termasuklah Dinas Pendidikan Penajam Pasir Utara. Ya, untuk sementara seperti itu, Mas. Iya. Pak Kadis, kalau kita lihat bahwa penting sekali sekiranya dirasakan anak-anak ini mulai dibangun jiwa Pancasilanya sejak dini. Mungkinkah karena anak-anak ke depannya ingin ditujukan untuk mencapai tujuan nilai luhur Pancasila itu dengan membangun karakter anak-anak ini kah? Atau mungkin apa yang mungkin dari Bapak bisa melihat bahwa ini satu hal yang baik untuk anak-anak begitu Pak? Iya. Anak kita ini kan begini, kita berharap bahwa capaian yang terpenting dari pengamalan Pancasila ini adalah bagaimana 2045 nanti itu atau golden age anak-anak itu benar-benar nanti 2025 benar-benar 100 tahun Indonesia merdeka, tinggal landasnya Indonesia. Benar-benar anak-anak
berkarakterisasi baik, kemudian memiliki kekuatan yang ideologinya mendalam, kemudian implementasi yang sekarang ini digaungkan oleh pemerintah bahwa sopan santunnya, jauh dari korupsi, kemudian menjadi pemimpin yang benar-benar diteladani, kemudian juga menjadi pegawai yang benar-benar menjadi teladan bagi masyarakat, dan akan menjadi sesuatu yang memang memberikan nilai-nilai yang positif bagi bangsa ini. Nah, inilah yang sebenarnya kita harapkan, bukan hanya sebagai paham atau ideologi, tapi menjadi karakter yang memang menjadi suatu ketimuran kita yang memang diharapkan oleh pendiri bangsa ini. Sehingga 2045 menjadi suatu yang implementasinya, kekuatannya yang sangat mendalam untuk menjadi manusia yang berkarakter baik, mewujudkan interpretasi kepada nilai-nilai luhur Pancasila, dan bagi generasi-generasi akan datang bisa menjadi keteladanan buat dia. Saya kira ini Mas yang Iya, artinya ada hal baik dan ada penekanan tertentu Bapak ya, begitu kita ketahui kemarin saya sempat sama tim ikut pelepasan di salah satu sekolah jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten PPU ini. Saya lihat sangat konseptual anak-anak ini, akhirnya adik-adik kami ini, mereka lebih terarah, mereka diberikan apresiasi walaupun saat ini mungkin Pak secara kurikulum tidak lagi ada peringkat 1, 2 dan penitik beratannya ke sana, tetapi lebih ke karakter anak gitu, terbentuk sekali. Ada apresiasi Bapak, kita lihat bahwa konsep Bapak dan jajaran itu mengena kepada anak-anak, seperti diberikan predikat terbaik atau tersantun, kemudian terapih begitu. Hal-hal ini saya kira dulu kami tidak dapatkan Pak. Baru sekarang adik-adik ini diberikan. Nah, ini bentuk apresiasi lain yang lebih ke kemasyarakatan Pak ya. Kita lihat bahwa anak-anak ini memang dibentuk oleh negeri ini, oleh pemimpin-pemimpin negeri termasuk Bapak di dalamnya, agar anak-anak ini tidak kehilangan karakter keindonesiaannya. Jadi ada yang diberikan predikat santun, terus ada yang diberikan predikat tergigih, tertangguh begitu. Ya, nah, hal-hal seperti ini Pak, apakah bentuk stimulasi juga begitu Pak? Sehingga anak-anak ini tidak hilang gitu karakter keindonesiaannya. Iya. Jadi kan begini, untuk yang sekarang ini kan dengan kurikulum Merdeka Belajar, anak-anak ini kan didorong kepada bagaimana membentuk karakternya itu sebagai nilai-nilai yang luhur. Yang pertama, yang kedua bahwa bakat mereka bisa tersalurkan. Yang ketiga, sistem pemahaman anak-anak itu tidak hanya sebatas mengetahui, tapi implementasi. Yang keempat, bahwa ideologi kita ini harus dipahami dan dijalankan. Nah, olehnya di sekolah benar-benar kita berharap bahwa implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar ini itu pemahaman bahwa yang dulu kita ini kan senang betul kalau perankingan. Nah, sekarang anak-anak itu dibentuk, mungkin mereka tidak terlalu bisa matematika, tetapi mungkin di bidang lain dia kuat. Contoh untuk terkait dengan bakat seninya mungkin, atau mungkin dia pintar melukis, atau mungkin lebih bela diri atau dan segala macam. Nah, sehingga dengan implementasi kurikulum Merdeka ini dalam bentuk P5 ini, profil Pancasilanya itu betul-betul tergambar dalam apa yang ada di dalam dadanya mereka.
Nah, guru-guru kita ini juga memang sudah kita bentuk, apalagi sekarang ini kan ada sudah yang guru penggerak Iya benar Bapak. yang akan juga mengembaskan kepada guru-guru lain. Nah, mereka juga yang kita angkat jadi kepala sekolah untuk pemimpin masa depan dah. Nah, saya kira itu yang sementara, Mas. Iya. Jadi memang terperinci sekali Bapak ya. Sebelum dia menjadi pemimpin, ya saya kira tidak terlambat. Dengan dulu mungkin zaman Bapak SD, SMP ada BP 7, saya masih Ya, sempat betul, dengarkan betul. Bapak. Saya masih sempat dengarkan. Ya, peringkat. Iya, Ya. ya. Kemudian ada di sebelum masa reformasi ketika BP 7 itu dibubarkan, kemudian ada sekarang muncul 2008 ada BPIP atau Badan Pembina Ideologi Pancasila. Saya kira seperti yang disampaikan Dr. Yakob ya, beliau adalah penentu kurikulum pendidikan Pancasila ini. Memang Iya, siap. kita lihat semakin terarah. Saya sepakat ya Bapak Andi ya, kalau anak itu Iya, siap. diibaratkan pada satu kemampuan atau tidak dipisahkan begitu, apa yang sebenarnya menjadi minat dia akan susah begitu perkembangannya. Karena kita tidak fokus begitu ya Bapak. Kira-kira seperti itu Iya, Bapak Andi ya. betul. Nah, Iya, siap. nah Bapak kalau di PPU sendiri dari sekian sekolah yang sudah dilakukan penerapan begitu, adakah evaluasi ketika Zoom itu atau Bapak sendiri mengikuti evaluasinya? Ya, terima kasih. Jadi kita selama ini alhamdulillah mengikuti lah setiap Zoom yang dilaksanakan oleh JPB. Nah, kita melakukan evaluasinya dalam bentuk yang memang benar-benar untuk contoh kesederhanaan. Kita minta sekolah itu bahwa jangan memberikan terlalu muluk-muluk pada setiap apa yang mau kita tampilkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa melakukan sesuatu itu harus dia dengan jiwa. Nah, jangan melakukan sesuatu itu karena ada hal yang memang diinginkan. Nah, yang ketiga bahwa faktor bagaimana anak kita itu di sekolah benar-benar kita dorong untuk menjadi anak yang memang sukses. Sukses dari segi keilmuan, intrakurikulernya, sukses dari segi bagaimana menerapkan keterampilan ekstranya. Nah, kemudian juga termasuk mendalam betul menyelami apa yang menjadi dan menjadi karakter ideologi ini. Nah, kita berharap bahwa ke depan ini memang sekolah kita bisa bertambah implementasinya untuk yang kita tunjuk pada itu SMP ini. Ya, kalau sekarang ini kan 30. Kita berharap ke depan itu bisa lebih lagi. Sehingga kita bisa SK-kan dan mereka menjalankan itu. Bapak Andi adakah Ya, saya kira itu Mas untuk sementara. Pak Kadis, adakah kriteria seperti itu? Ketika akan dijadikan sekolah contoh itu, apa yang harus sekolah itu penuhi Bapak setidaknya? Mungkin bisa dibagikan Pak. Oh iya, makasih. Sebenarnya syarat yang paling mendasar ini kan adalah sekolah ini benar-benar telah terakreditasi. Yang kedua, sekolah tersebut siap untuk menjalankan apa yang menjadi karakter di dalam rangka untuk ideologi Pancasila. Kemudian kesiapan dia sekolah itu untuk menjalankan P5 ini. Nah, yang berikutnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi juga adalah bagaimana punya lokasi yang sesuai yang nantinya siap mengimplementasi. Nah, katakanlah misalkan yang luas itu bisa berkebun,
Tetapi kalau tidak luas, bisa dengan cara yang lain. Sehingga ini syarat ini harus dipenuhi oleh sekolah. Nah, kita tempoh hari sudah menyiapkan untuk peresmian dari Bapak Presiden di SD 13. Namun karena satu dan lain hal, Bapak Presiden minta ditunda. Sehingga kita melakukan persiapan sekarang. Mudah-mudahan dengan persiapan yang nantinya kita lakukan ke depan bisa lebih meriah lagi dari beberapa sekolah itu. Bapak, ini yang menjadi siap. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Sampai anak-anak diajarkan berkebun, Bapak ya? Siap. Mungkinkah ini penguatan bahwa kita negara agraris begitu, Pak? Iya. Salah satunya. Karena kita ini kan begini, kekayaan alam kita ini harus kita manfaatkan betul-betul sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi setiap manusia. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak kita ini jangan sampai berpikirnya mau jadi pegawai aja, menjadi seperti kita ini. Nah, tetapi anak-anak kita bagaimana berpikir ke depan, berwirausaha, kemudian bakatnya bisa tersalurkan, sehingga bukan hanya hidup dari segi pikiran dia menjadi pegawai. Kira itu, Mas. Iya, karena kita luas, banyak hal yang bisa dilakukan dengan positif dan menghasilkan di negeri ini. Ya tidak harus, benar, saya sangat-sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Kadis. Tidak harus jadi ASN, tidak harus jadi PNS, atau harus jadi pegawai begitu Pak ya. Memberikan lapangan kerja bagi saudara-saudara lain untuk dijadikan pegawai juga bisa. Iya. Ya, saya kira ini satu kemajuan dalam pendidikan yang diterapkan sangat-sangat baik. Kemudian saya kemarin itu di salah satu sekolah Bapak, tepatnya di SDN 22 Sepaku itu, saya lihat di sana ada rangkaian Pak, tujuan atau tema-tema dalam pembelajaran itu diangkat tema. Nah, seperti pada kelas 1 saja itu sudah ada pengenalan tema besarnya bangunlah jiwa dan raganya. Di sana ada tema kecil lain, beriman dan bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, sampai dengan diajarkan untuk berbagi, Pak. Betul. Ya, ini saya kira satu peningkatan yang baik. Kemudian Pak, ini keluar dari topik sedikit Pak ya, terkait dengan apa yang dicanangkan oleh IKN, peta jalan pendidikan. Sebanyak 8 sekolah di wilayah Bapak, di Kabupaten PPU ini yang akan dijadikan contoh. Sekolah contoh peta jalan pendidikan. Seperti apa tanggapan Bapak dan apa yang menjadi pola pikir besar Bapak dengan adanya penetapan peta jalan pendidikan ini, dengan imbasnya terhadap siswa-siswi atau terhadap sekolah-sekolah jajaran Dinas Pendidikan PPU? Ya, terima kasih. Bahwa saya sepakat sekali bahwa ini adalah upaya untuk bagaimana anak-anak kita ke depan ini bisa menyongsong keberadaan IKN. Kita memahami memang bahwa selama ini sekolah kita, apalagi di wilayah Sepaku ini, itu pertama guru-gurunya juga memang ya masih santau. Yang kan siswa kita yang masih jauh dari digitalisasi. Ketiga, terkait dengan sarana, itu jauh dari, boleh dikatakan, sehingga perlu dilakukan baik itu update, kemudian juga peningkatan. Nah, kami sangat setuju apa yang dilakukan oleh IKN. Bahkan bukan cuma itu, IKN melakukan kerjasama di beberapa tempat, sehingga untuk menyongsong itu nanti itu sangat-sangat positif sekali. Termasuklah hal-hal terkait dengan beberapa sekolah yang akan
direhab, kemudian juga ditambah RKB-nya. Karena nantinya kan kepindahan pegawai-pegawai, kemudian kepindahan masyarakat-masyarakat dari luar PPU, tentu kan bersekolahnya di sekitaran IKN itu. Iya, benar Bapak. Sehingga perlu dia update, kemudian juga pengembangan, digitalisasi, sarana harus diperbaiki, diupdate, kemudian dimodernisasi, pikirannya harus dibuka, wawasan harus betul-betul mumpuni, kemudian kompetensinya. Ya, Astra misalnya, kemarin Astra sudah menyampaikan bahwa pamit dia karena sudah habis dalam 1 tahun. Saya sempat sampaikan sebenarnya kalau bisa dilakukan terus-terus updating kerjasama, karena ini membantu bagi pengembangan untuk menghadapi KN. Karena kalau kita acu di kota besar, kita kan belum ada sekolah internasional. Nah, kepindahan anak-anak kita dari luar ini kan mereka mencari sekolah internasional. Nah, kita butuh sekolah yang memang betul-betul piloting, yang akan mengupdate anak-anak kita bersinergi dengan anak-anak lain dari kota. Nah, saya kira demikian, Mas. Iya, izin Pak, sedikit saja. Mungkin adakah selama ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di wilayah Bapak begitu yang ikut memperhatikan dunia pendidikan begitu? Ya, sebenarnya ada sih sebenarnya macam riset, cuma memang dalam bentuk yang sifatnya contoh yang Pertamina, dulu kan Chevron, dalam bentuk yang sifatnya ada di satu. Mungkin pun yang lain perusahaan-perusahaan sawit, kemudian STN, kemudian Mega Hijau di sepatu. Ya mungkin memperhatikan, cuma dalam bentuk yang sifatnya bantuan-bantuan sarana, untuk supaya ring-ring yang ada di sekitarnya itu masuk dalam wilayah PSR. Nah, kemudian yang berikutnya juga pelatihan-pelatihan di seputaran itu, agar pengembangan bisa dia lakukan. Hanya memang menggunakan ring. Ya, seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bapak. Kita kembali ke topik. Ini kan terbersih sebelum saya lupa. Pak Andi, dalam penetapan pembelajaran ada beberapa kebaikan-kebaikan begitu atau prinsip daripada penerapan P5. Tadi Bapak sudah sebutkan tadi. Tetapi yang saya tertarik itu bahwa prinsip penerapan P5 ini kembali berpusat pada peserta didik. Artinya seperti apa Pak konkretnya? Mungkinkah peserta didik itu yang menjadi fokus atau bagaimana aktualnya gitu Pak? Ya, sebenarnya begini, kalau berfokus pada siswa ini memang bukan baru sekarang. Sebenarnya CBSA itu kan cara belajar siswa kan sebenarnya dulu itu sudah harus berfokus pada siswa. Cuma memang dengan kurikulum yang lama. Nah, sekarang kurikulum Merdeka lebih tegas lagi, bahwa siswa betul-betul diminta untuk mengimplementasi, mentransformasi apa yang sudah dia dapat. Karena nantinya guru ini kan cuma adanya di sekolah. Iya benar Bapak. Setelah nanti lepas dari sekolah itu dia kan ke masyarakat. Nah, dan tidak mutlak juga semua akan menjadi sarjana. Dan hidup ini bukan cuma nanti menjadi sarjana lantas bisa hidup, enggak. Nah, apa keberwirausahaan dan segala macamnya. Nah, itu nanti yang mau didorong oleh pelajar Pancasila ini, agar nantinya anak-anak betul-betul mandiri, kemudian punya karakter, kemudian juga berjiwa wirausahanya, jiwa entrepreneurnya, kemudian juga bisa betul-betul mengembangkan diri di lapangan. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Andi, penerapan P5 Pak Haji, apa baiknya begitu? Apa baiknya bagi satuan pendidikan? Tadi sudah banyak Bapak sampaikan tentang kebaikan untuk peserta didik, fokus terhadap peserta didik, tapi untuk satuan pendidikannya. Iya.
Terima kasih bahwa ini kan sebenarnya kan sangat membantu sekali. Karena ini kan anak-anak kita ini kan dengan modernisasi, dengan teknologi, terutama sekali YouTube itu harus filterisasi. Sehingga satuan pendidikan yang intinya adalah mendidik, mengajar, dan melatih harus betul-betul ketiganya ini mengena. Jadi filterisasi dari apa yang dia dapatkan di luar dari pembelajaran itu betul-betul dengan penerapan profil Pancasila ini benar-benar bisa menjadi sebuah filter bagi dia dan terimplementasikan ke dalam satuan pendidikan. Dan anak-anak dan guru-guru kita juga coba kita lihat dari 30 sekolah yang kita sudah proyek ini, alhamdulillah itu sudah banyak berubah. Ya, kemudian mereka sudah ketika kita sudah berikan edaran, mereka cepat melakukan sesuatu. Jadi mereka tidak perlu terlalu dibimbing. Siswa kita juga sudah mulai kreatif betul. Ya, saya kira itu, Mas. Baik, ini artinya ada perubahan-perubahan yang dilakukan di betul sekali. satuan pendidikan. Bagi pendidiknya, Bapak? Iya, kalau bagi pendidiknya jelas terbantu sekali. Karena ini kan begini, anak-anak kita ini kan dia diajari dalam bentuk teori-teori. Kemudian dia selama ini kan sudah mereka diajarkan tentang masalah apa yang ada di dalam lingkungannya. Nah, kemudian mereka masuk dalam proses pembelajaran, mereka terekam, sudah ada di benak mereka, sudah ada di kepala mereka, itu sudah mudah mereka terapkan, mudah mereka tangkap. Nah, inilah yang memang bagi pendidik kita. Kemudian yang juga bagi pendidik kita, bahwa apa-apa yang memang menjadi program-program mereka itu mudah mereka laksanakan. Jadi apa yang menjadi cita-citanya, menjadi bagian dari yang terpenting dari program-program guru kita yang ada dalam kurikulum itu semakin mudah terlaksana di dalam proses pembelajaran. Saya kira itu, Mas. Ini kebaikan-kebaikan yang didapatkan pendidik ya, ya gurunya lah begitu. Kemudian Bapak saya lihat juga ada akselerasi dalam peningkatan mutu pendidikan di PPUN juga sangat cepat. Dari 2022 sampai dengan saat ini, hari ini 2023 sudah tercatat sekitar 9 ribuan ya, bagi 9.000 apa 900 nanti kalau salah tolong dikoreksi, guru penggerak yang ada di wilayah Bapak dari seluruh Kaltim. Nah, kita dapat informasi ini dari Kepala Balai, dan Kepala Balai mengatakan Bapak terus mendorong untuk tenaga pendidik yang ada di wilayah jajaran Bapak itu terus meningkatkan kompetensi dengan ikut dalam pendidikan guru penggerak ini. Nah, sebenarnya apa yang ingin Bapak capai begitu? Ya. Jadi gini, sebagai informasi bahwa guru penggerak kita itu sudah ratusan, ya, kita 162. Bahkan sekolah-sekolah pun ada sekolah yang beberapa kita tetapkan sebagai sekolah penggerak, ya, sebagai angkatan 1. Nah, untuk yang guru-guru penggerak kita ini, itu bahkan kita saking mendorongnya, ya saking mendorongnya itu sampai kuota yang kita berikan itu, kuota yang selalu diberikan itu sedikit. Padahal kita mau mendorong begitu banyak. Nah, saya juga merasa berterima kasih kepada mantan kepala dinas yang sekarang Pak Deputi di otorita
bidang sosial budaya, bahwa beliau ini sangat-sangat antusias terhadap pengembangan pendidikan. Sehingga sekarang ini alhamdulillah kita mudah mendorong sekolah-sekolah untuk bergerak, terutama sekolah-sekolah penggerak kita. Saking banyaknya guru-guru yang mau menjadi guru penggerak, ya sampai kita full. Tahun ini kita tidak diberi kuota, karena memang dianggap bahwa PPU itu tergolong terbanyak sekali guru penggerak. Ya, kemudian alhamdulillah juga kita bantu bagi guru-guru penggerak kita fasilitasi benar-benar, kita beri laptop, kemudian juga kita dorong untuk bisa menjadi kepala sekolah, dan kita memang ambil dari situ. Ya, sehingga sedikit yang sekarang tersisa CKS. Mudah-mudahan CKS kita, guru penggerak kita bisa segera kita angkat kepala sekolah, sehingga betul-betul apa yang diimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar itu terlaksana dengan baik. Sekian itu, Mas. Terima kasih, Pak. Pantesan Bapak dorong terus guru-guru Bapak untuk jadi guru penggerak begitu. Ya, saya paham lah Bapak. Karena satu mungkin ya Bapak tidak sebutkan, tapi daerah Bapak ya daerah yang masuk dalam kawasan IKN dan berdekatan bahkan penyangga IKN. Ini yang dibutuhkan. Pak Andi memang super Bapak. Nah, kemudian juga salah satu tadi Bapak sebutkan sekolah penggerak angkatan pertama, itulah yang kemarin saya kunjungi karena dengan profil yang luar biasa bagus. Nah, kita tergerak untuk meliput di sana. Bapak berkenaan dengan keadilan sosial. Kita bicara 5P atau P5 ini bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam mengakses pendidikan. Sonasi itu nanti akan seperti apa Bapak? Kalau sekolah-sekolah yang tadi 8 sekolah yang jadi contoh atau role model untuk IKN. Ya, makasih. Sebenarnya kan gini, bahwa di zonasi ini kan awalnya juga diterapkan sebenarnya di Jakarta. Waktu itu kan awalnya muncul zonasi ini diakibatkan karena sekolah yang bermutu ngumpul orang-orang di tempat itu, yang juga memang anak-anak yang bermutu, sehingga lahirlah juga sekolah-sekolah yang kasihan terpinggirkan, sekolah-sekolah yang dianggap buangan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Sampai dulu itu bahkan di Jakarta sekolah yang seperti swasta, Al-Azhar, Regina Pacis, Katolik, Kusuma Bangsa, itu menguasai siswa-siswa yang memang bermutu. Nah, sekarang dengan pola zonasi itu diatur pemerintah agar tidak lagi mendistribusi anak-anak yang memang berkualitas di tempat itu juga. Nah, kita berharap bahwa distribusinya merata. Jadi tidak ada lagi sekolah yang dikatakan sekolah terpinggirkan. Jadi mengajar guru-guru pun juga betul-betul yang tentram di sekolah itu. Tidak mau lari ke sekolah yang dianggap bahwa sekolah yang bermutu di tempat itu. Nah, kemudian yang zonasi ini kan sebenarnya kan juga bagian dari upaya pemerintah agar di seputaran sekolah itu kan lucu kalau misalkan ada anak yang misalnya di pinggir batas sekolah hanya dibatasi oleh pagarnya, tidak diterima. Kasihan kan mereka. Nah ini yang memang diakibatkan karena mungkin dulu kan sistem peringkingan, kemudian peringkat. Nah sekarang alhamdulillah sudah begitu banyak jalur, ada zonasi, ada afirmasi, prestasi, kemudian kepindahan orang tua. Nah ini juga yang membantu di dalam rangka untuk supaya bisa menyesuaikan nanti di KN. Cuma kan kita serahkan kembali kepada
IKN nanti, gimana memformulasi dengan adanya juga termasuk peta pendidikan, peta jalan pendidikan. Nah, apalagi sudah ada mungkin di plotting, sudah mungkin diformulasi yang dengan bagus, sekolah yang mungkin seperti bagus sekali yang dilakukan oleh contoh yang diprogram dulu oleh Pak Deputi itu waktu masih beliau kepala dinas, ada kelas olahraga di sekolah yang umum. Jadi membawa anak-anak yang memang betul-betul punya prestasi di bidang olahraga, di bidang seni. Saya kagum sekali apa yang dilakukan beliau. Ya, mudah-mudahan nanti ini juga akan lebih meningkat lagi. Dan saya meyakini bahwa di KN itu ke depan dengan adanya jalan pendidikan ini semakin bisa memberi akses dan mutu pendidikan bisa meningkat di sana. Saya kira itu, Mas. Baik. Iya, saya lupa ya kalau Pak Deputi putra daerah sini ya, Pak ya. Betul sekali, betul. Baik. Pak Kadis, terakhir berkenaan dengan penerapan P5 saat ini yang sudah berjalan baik, 30 sekolah yang dijadikan sekolah pilot project, kemudian perkembangan yang kita lihat juga akan semakin baik ke depan. Apa yang menjadi harapan Bapak secara pribadi dan secara organisatoris sebagai kepala dinas, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Tentu harapan kita adalah mudah-mudahan dengan adanya P5 ini dari sekolah laboratorium Pancasila bisa lebih memberi keleluasaan, memberi ruang gerak yang besar, kemudian juga mengimplementasikan dalam program-program kegiatan, program-program di satuan pendidikan, agar benar-benar anak-anak kita itu punya kesiapan ke jenjang yang lebih di atas. Yang SD akan mempunyai kesiapan kepada SMP, SMP ke SMA. Cuma kan SMA ini kan tanganannya provinsi. Ya, kita hanya tangannya di daerah itu SD, SMP. Ya, mudah-mudahan ke depan itu semakin memberi warna yang lebih maksimal. Nah, kemudian yang berikutnya juga saya berharap bahwa keberadaan SLP dalam hal ini P5 ini bisa benar-benar mencapai apa yang diprogramkan pemerintah, terutama apa yang diminta oleh Pak Presiden yang pernah dicanangkan bahwa 2045 itu anak-anak kita ke depan menjadi sumber daya yang berkualitas, terimplementasikan dari sisi sopan santunnya, keilmuannya yang bagus, takwanya yang bagus, keterampilannya yang baik, kemudian memiliki kompetensi, daya saingnya yang tinggi, siap berkompetisi dengan sesuatu yang sifatnya sportivitas yang baik. Saya kira itu, Mas. Baik. Pak Kadis, terima kasih banyak waktunya Bapak ya. Terima kasih banyak Pak Kadis waktunya. Salam Nusantara, selamat pagi Bapak. Jangan bosan-bosan atau jangan jela ya, dihubungi terus di kontak pagi, siang, malam sama RRI IKN. Inilah tujuan kita Bapak Kadis, kita ingin menghadirkan hal-hal baik, kita kabarkan kepada masyarakat ini loh yang sudah dilakukan pemimpin negeri ini yang sudah dilakukan oleh pemimpin daerah ini. Setidaknya masyarakat tidak ketinggalan tentang apa yang Bapak dan jajaran lakukan. Seluruh pemerintahan kita kabarkan. Inilah salah satu fungsi daripada hadirnya lembaga penyiaran publik untuk itu Bapak. Siap. Salam hormat Bapak, salam Nusantara, salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bapak. Pendengar RRI IKN, demikian baru saja bersama kami Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, tepatnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Penajam Pasir Utara, Bapak Dr. Haji Andi Singkeru MAP yang baru saja bersama kami. Dibuka
Kota Nusantara, IKN, menjadi katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia dan representasi kemajuan bangsa Indonesia. RRI hadir di Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Good morning.